wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Abah Enterprise jalan-jalan berada di Dusun Kandangan, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anem, Kabupaten Nganjuk, di mana saat ini sudah hadir teman-teman kita dari perguruan Setia Hati Teratai, pemirsa. Tadi lagi pada ngerumpi ngumpul. Ternyata pemirsa, beliau-beliau ini, mereka ini punya kegiatan habis bagi-bagi sembako di masyarakatnya. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan istilah senior daripada pelatih di sini, yaitu Mas siapa Mas? Mas Gadot. Kalau boleh tahu, Mas Gadot asli dari sini, ya? Ya. Kalau boleh tahu Mas Gadot, adik-adik ini latihan sudah berapa lama Mas Gadot di sini? Sudah mulai tahun 2005 sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu Mas Gadot, apa adik-adik ini dalam rangka pembagian sembako ini tergugah dari hati nurani atau mungkin karena sesuatu yang lain, pengen wah gitu atau gimana? Tidak rasa terpanggil nuraninya karena berkenaan dengan adanya kasus COVID-19 ini ya, corona yang saat sekarang sedang menyerang pada masyarakat. Bukan hanya Indonesia tapi sudah dunia Mas ini. Dan yang kedua, apa belum ada dana dari daerah yang turun bantuan seperti apa khususnya untuk masyarakat Kandangan, sudah ada belum? Untuk masyarakat Kandangan sama sekali belum ada, tapi sudah didata untuk BLT-nya ya? Sudah. Berarti ini tergugah dari hati-hati nurani adik-adik dari SH Teratai sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu ini tadi muter kemana aja Mas Gadot? Ke Dusun Kandangan. Ada berapa RT di sini? 6 RT. Ada 6 RT. Terus selain itu, kegiatan dari para adik-adik SH Teratai ini selain membagi sembako, sebelumnya ada lagi apa? Mungkin penyemprotan ya, apa ada? Penyemprotan Desinfektan. Itu juga sudah dilakukan dari teman-teman dari SH Teratai ini ya. Sejauh mana latihannya saat ini? Apa sudah ada yang jadi atlet atau belum? Atau mungkin masih dalam pembinaan atau gimana? Ada yang pernah mengikuti atlet. Ada ya? Bahkan saya pernah dengar dulu kalau tidak salah pernah ada calon atlet nasional sebenarnya dari perempuan, Mbak siapa dulu itu? Mbak Wulan itu dulu ya. Terus sampai sekarang Mbak Wulannya gimana? Masih latihan atau mungkin sudah pensiun atau? Sudah tidak aktif. Sudah tidak aktif. Sudah berkeluarga. Kalau boleh tahu Mas Gadot, warga daripada, kan ini ada tingkatan-tingkatannya. Pertama tingkatannya apa aja kalau boleh Mas Gadot, yang pertama kali ikut? Namanya apa? Dari sabu apa? Sabu polos, warnanya putih. Polos ya, hitam. Oke, terus apa lagi yang kedua? Jambon. Terus habis jambon? Hijau. Habis hijau? Putih. Nah, setelah itu baru warga. Nah, terus tingkatan-tingkatan ini ujiannya kenaikan tingkat berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali Mas Gadot? Dari tingkatan mulai dari polos ke putih tadi apa? Dari polos 4 bulan. 4 bulan terus menjadi jambon, terus 4 bulan lagi hijau, 4 bulan lagi putih. Pas 1 tahun. Pas 1 tahun. Terus pernah saya dengar katanya kalau dari umum itu harus 2 tahun, kalau privat 1 tahun. Apa sih sebenarnya membedakan antara umum dengan privat ini? Kalau umum itu dari pertama yang belum nikah itu harus umur berapa? Umur di bawah 15, di atas 15, di bawah 22. Kalau untuk pini sepuh yang termasuk jenis apa? Privat ini ya? Privat. Kalau yang umum itu apa? Yang umum yang usia seberapa sebenarnya? Di atas 15 sampai 22, termasuk para pelajar, adik-adik pelajar. Sebenarnya boleh disahkan di dalam warga itu harusnya umur berapa sih Mas Gadot kalau boleh tahu? Kalau dari 15 atau 17 ya. Benar itu? 15 bisa, nanti masih kadang kalau fisiknya kurang besar bisa dipending. Nah, ini dengan Mas siapa? Mas Rizky sekarang umurnya berapa? 17. Nah, jadi warga di saat umur 16. Berarti 16 sudah bisa disahkan ya. Terus dengan ini Mas siapa? Mas Tony sekarang umurnya berapa? 16. Jadi warga tahun 2018. Berarti barusan lah ini. Dengan Mbak siapa yang ini kalau boleh tahu? Mbak Irma. Nah, Mbak Irma ini angkatan warga tahun berapa? 2019 barusan. Dan sekarang yang sini Mbak siapa ini?
Mbak Dian. Nah, Mbak Dian ini warga tahun berapa? 2019. Mas, ini namanya? Mas Tias. Mas Tias. Nah, warga tahun berapa kalau boleh tahu? 2018. 2018. Sekarang kepada Mbak Irma. Mbak Irma ini kan seorang cewek ya. Sedangkan bela diri ini kan saling memukul kan, tendang. Apa enggak takut sebenarnya dengan ikut silat seperti ini? Kalau boleh tahu. Sebenarnya sih kalau sebelum ikut takut. Takut. Kalau lama kalian sudah terlatih latihan sih. Enggak takut. Enggak. Apa yang memotivasi Mbak Irma ini bisa ikut bela diri sebenarnya kalau boleh tahu? Pertama sih makanya ikut latihan ini. Hmm, Saudara. cari saudara. Cara lebih penting buat cari diri. Untuk bela diri. Jadi awalnya takut, setelah ikut masuk tidak. Banyak teman, banyak saudara gitu ya. Sekarang kembali ke Mbak siapa ini? Dian. Mbak Dian. Mbak Dian, kita dengar-dengar di Esa Terate ini latihannya kan keras. Oke. Ah, enggak takut atau gimana sih kalau dibentak pelatih tendang itu kira-kira sakit enggak kayak gitu? Ya kalau dipikir-pikir sakit, tapi kan untuk kebaikan diri sendiri juga. Untuk kebaikan diri, apa yang memotivasi Mbak Dian ini sampai bertahan lama sampai bisa menjadi seorang warga Esa Terate ini apa? Ya saya mikirnya kan di dunia ini kan kayak banyak kayak preman-preman apa Banyak preman, gitu. begal, orang nakal gitu Iya. nggih, heeh. Kan kalau perempuan biasanya sasarannya tuh ke perempuan gitu. Ke perempuan, Jadi kebanyakan paling- banyak dilecehkan lah Iya. gitu, korban pelecehan lah gitu. Paling nggak bisa jaga dirinya sendiri. Tapi setelah mengikuti menjadi seorang warga Esa Terate ini rasanya gimana? Nyaman, enak atau mungkin gimana? Jadi nyaman ngoten. Nyaman ya. Saudaranya banyak ya. Saudaranya banyak. Kembali ke Mas siapa ini tadi? Mas Rizky. Mas Rizky ini kan sudah menjadi seorang warga Esa Terate. Sedangkan saya dengar-dengar di Nganjuk ini kan sering tawuran. Bagaimana Mas Rizky menyikapi kalau ketemu teman siswanya yang lagi tawuran? Das, apa yang Mas Rizky lakukan? Apa Mas Rizky ikut memukuli atau gimana? Dari pertengahannya, permasalahannya apa, dari pertengahan-tengahnya solusi biar menyelesaikan secara tenang. Berarti tidak harus berkelahi sebenarnya ya? Harus betul berkelahi juga. Bukan untuk berkelahi sebenarnya, jadi dicari garis tengahnya, pokok permasalahannya apa. Sedangkan yang dihadapi kalau sudah tawuran ini kan massa, apalagi di Nganjuk ini bisa dikatakan pusatnya kota kuda lumping ya. Nah, supporternya saya dengar-dengar, saya lihat di YouTube banyak dari Esa Terate dan sebagainya. Itu gimana, langkah apa Mas Riki yang mungkin untuk melerai mereka dengan kerumunan segitu banyaknya? Untuk mencari pokok permasalahan caranya gimana? Yang pertama aparat. Kan, terus siapa provokator ini cari masalahnya apa, diminta koordinasi sama warga-warga. Dengan teman-teman yang lain. Kenapa bisa ada kericuan? Nah, berarti ditelusuri satu persatu, nggih. Nah, ini Mas siapa tadi? Mas Tony. Mas Tony, sekarang saya tanya. Dengan maraknya perkelahian di hiburan yang saat ini lagi booming di Nganjuk, langkah-langkah apa yang Mas Tony terapkan terhadap siswanya supaya tidak terlibat di dalam tawuran-tawuran tersebut, Mas? Antisipasi apa Mas Tony? Kalau biar tidak tawuran gitu. Iya. Biar siswanya tidak kecantol ikut tawuran itu gimana caranya? Dikengkang jangan keluar. Dikengkang jangan keluar. Dikengkang atau kemelengkang maksudnya gimana? Mas Tony ini agak asik ceritanya, ini beda dari yang lain. Ini maaf Mas Gadot ya, Mas Tony-nya ini saudaranya Bagio saja. Cara mengkengkangnya gimana? Jangan keluar. Jangan keluar gitu. Nah, terus kalau mau beli sesuatu ke toko gimana? kan enggak kan ke hiburan, kan belinya ke di toko. Misalkan alasan ke toko, tahu-tahu nyampe tempat hiburan, apa yang Mas Tony lakukan? Kalau saya tahu, saya kejar, saya bilangin jangan ikut. Itu kalau Mas Tony tahu. Kalau mereka menyelinap di saat Mas Tony tidur, gimana? Nah, saya telusuri. Besoknya ditelusuri, dicari bagaimana ceritanya gitu. Mungkin kalau sudah ketemu dikasih saran, Dik, jangan begini, begitu gitu ya. Nah, bukan dikengkang lagi tuh, diberi saran gitu ya. Oke, sekarang kembali kepada Mas Tias. Iya, Mas Tias.
Misalkan di kampungnya Mas Tias ini kan kampungnya Esa Trate. Nah, ada maling atau gimana? Apa yang Mas Tias lakukan? Mungkin dipukuli atau dikasih saran atau gimana? Ya pertama kali ditangkap dulu. Ditangkap. Kan tentu kalau orang itu bersalah, kenapa harus ditangkap? Diselidiki apakah ini bermaling betul, terus ditarik saksinya, Dicari saksi matanya. Terus habis itu Kalau saksinya bilang tahu itu maling, baru ditangkap. habis ditangkap Dikasih pelajaran sedikit. contohnya matematika, bahasa Indonesia atau apa mungkin pelajarannya. Dikasih diajar sedikit lah buat Ya. buat Apa gimana ya? gimana Buat gimana dibuat apa, pelajaran, dibuat adonan. maling itu biar supaya kapok enggak. Oke, supaya kapok enggak gitu. Karena memberi pelajaran itu sebenarnya sama dengan penganiayaan kan sebenarnya. Apa enggak tahu dengan urusan hukum apa tidak nanti berbenturan dengan Sambil hukum? nunggu kepada pihak hukumnya, kepolisian. Oh gitu. Jadi sebelum polisi datang dipukuli dulu gitu. Nah, ini gimana menurut Mas Gatot sebagai pelatih utama di sini? Ini bener enggak ceritanya? Dikasih pelajaran tak kirain matematika atau bahasa Indonesia, ternyata dipukuli. Didamaikan. Mati kita tahan. Kita tahan. Kita calling pada yang berwajib. Berwajib. Jadi kita harus memberikan memberikan apa pengertian pada mereka itu jangan sampai Main hakim sendiri. penganiayaan atau main hakim Sendiri. Ini yang benar seperti itu, Mas Iya, Gatot ya. iya, prinsipnya. Ini pemirsa, jadi dagelannya ada dua, satunya Mas Tony, satunya Mas Tias. Jadi ini main hakim sendiri ya, bukan yang ini main jaksa sendiri, mengkengkang. Ya. Oke, gitu pemirsa. Sedikit bincang-bincang kita dengan Mas Gatot, salah satu pelatih atau pembina daripada Esa Trate unit Kandangan ya, unit Kandangan Desa Kedurujok, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, yang barusan bagi-bagi sembako. Tetap salam persaudaraan bagi siapapun yang di luar. Saran Mas Gatot tadi, kalau ada masalah apapun dari teman-teman sedulur semua Esa Trate, jangan main hakim sendiri ya. Dipelajari dulu permasalahan seperti apa. Kalaupun dia mencuri, terbukti mencurinya atau tidak, sambil kita komunikasi, koordinasi dengan pihak aparat yang berwajib. Wabillahi taufik wal hidayah non wal qulami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Enterprise, jalan-jalan. Kalau ngemas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru, luntur kaya tresnamu, luntur kaya atimu, saiki kowe lali karo aku. Kalau ngemas kuwi biyen tak tuku, tak pasrahke mung kanggo sliramu. Gedhe rasa tresnaku, iya